Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak seorang bangsawan yang masih sangat mengangkat adat dan istiadat Jawa. Setelah ia lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan untuk bersekolah yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Di kamar, Kartini merenung. Teringat perkataan sang ayah yang tidak memperbolehkannya untuk bersekolah lagi karena menurut adat dan istiadat Jawa, wanita tidak boleh untuk bersekolah tinggi. Kartini ingin menentang, tetapi ia tidak berani karena takut dianggap oleh anak durhaka oleh orang tuanya. Duk, kamu itu sudah waktunya untuk dipingit. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi pun tidak apa-apa. Aku tidak ingin dipingit, Bapak. Aku ingin melanjutkan sekolah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku tidak ingin dipingit. Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini adalah tradisi, adat istiadat sejak dulu. Sudah saatnya kamu dipingit lalu menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sekali tradisi itu tidak dilaksanakan? Bapak adalah bupati. Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara, Nduk. Bu, aku mohon. Sudahlah, Nak. Lakukan saja apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kamu akan tahu kenapa semua ini dilakukan. Untuk menghilangkan kesedihannya, Kartini mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang ia baca sewaktu senggang. Ditemani oleh kedua kakaknya, Panji Sosrokartono dan Bu Sono. Seandainya saja aku bisa sekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa aku dapat dan memiliki banyak teman. Tenang nak, memang ini semua sudah adat dan kami tidak akan menghancurkannya. Kami akan meminjamkan semua buku-buku agar kamu bisa belajar. Terima kasih. Perasaanku sangat kacau sekarang. Semuanya akan terasa seperti di penjara. Sabarlah adikku. Kau bisa melalui ini semua. Kau adalah perempuan yang tangguh, Kartini. Aku yakin itu. Ya, itu pasti. Jam menunjukkan pukul 2 waktu Amsterdam. Stella Zeehan-Deller atau Stella adalah seorang pejuang feminisme di Eropa yang sering terjun memperjuangkan hak-hak perempuan di sana. Stella dan Kartini saling mengenal pada tahun 1899 saat Kartini masih berusia 20 tahun. Kala itu, Kartini ingin mengetahui banyak hal tentang pergerakan perempuan di Eropa dan sekitarnya, terutama mengenai sikap dan gagasan-gagasan perempuan di sana. Oleh karena itu, ia membuat iklan di majalah Belanda bahwa ia sedang mencari teman yang dapat saling surat-menyurat. Iklannya tersebut kemudian mendapatkan respon dari Stella. Mereka saling bertukar pikiran di dalam surat itu. Seperti hari ini, Stella membaca surat dari Kartini. Bagi saya, hanya ada dua macam kenikratan. Kenikratan pikiran dan kenikratan budi atau akhlak. Tidak ada manusia yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh? Orang yang bergelar graf atau baron tidak dapat mengerti oleh pikiranku yang kecil ini. Kartini terdiam, menunduk setelah mengirimkan surat kepada sahabat penanya Stella. Karena bingung, apalagi yang harus ia lakukan, Kartini pergi keluar rumah untuk menenangkan hatinya. Mau kemana kau, Nak? Aku ingin mencari udara segar itu. Baiklah. Di tengah perjalanan, Kartini melihat dua orang yang dia kenal. Tuan dan Nyonya Abenano. Kartini, senang bisa bertemu denganmu kembali. Kartini, selamat bertemu dengan kembali. Biasanya setiap malam kau menceritakan mimpi-mimpimu di surat. Tapi ngomong-ngomong soal mimpimu, kami yakin suatu saat kamu akan membuat pribumi bersinar. Apalagi kamu wanita. Ya, itu memang mimpiku membuat wanita kembali bersekolah. Kartini, semoga mimpimu cepat terwujud. Agar wanita pribumi tidak lagi terbelakang. Semoga wanita pribumi dapat bersekolah lagi. Ngomong-ngomong soal mimpimu, ada beasiswa kedokteran di Belanda. Nanti bila saya sampai sana, mungkin saya akan memberikan informasi tentangnya. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kamu. Tentu saja, Kartini. Untuk Kartini. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat.
Ia selalu berkirim surat dengan Stella, Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan kepada mereka, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Kartini, kesini kamu. Bapak ingin bicara. Ada apa, Pak? Tunggu dulu. Kamu akan segera menikah. Aku kan sudah bilang, Pak, aku tidak mau menikah. Kartini, kamu itu perempuan di Jepara, perempuan umur 24 tahun itu sudah menikah. Kamu harus sadari itu. Sudahlah, turuti saja apa kata bapakmu. Itu yang terbaik buat kamu. Siapakah lelaki tersebut, Pak? Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singge Jaja Diningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah menikah 3 kali, tetapi itu yang terbaik buat kamu. Aku ingin bertemu dengannya dulu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kartini, kedua orang tuanya, Panji dan Buseno berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Bagaimana bila lelaki itu tak sebaik yang dikatakan ibunya? Selamat datang, Adipati Aryo Singgi. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, bolehkah saya berbicara berdua dengan Anda pagi? Baiklah, boleh silakan. Ada beberapa hal yang saya ingin tanya pada Anda. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki mimpi untuk membangun sekolah bagi kaum perempuan. Saya ingin perempuan tidak lagi dibunuh. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Bagaimana menurut Adik? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia Kartini. Saya sendiri sempat berpikir mengenai hal tersebut. Namun, beberapa hal dan pertimbangan membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, saya selalu siap memberi dukungan, apapun itu. Sejak Kartini tahu jawaban apa yang akan ia berikan kepada Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jaja Diningrat, segera saja ia mengirimkan surat pada para sahabatnya untuk membatalkan beasiswa kedokteran yang awalnya ingin ia ambil. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Ia segera membuka sebuah sekolah untuk perempuan pribumi. Ada beberapa kelompok yang tidak setuju. Namun, Kartini tetap berusaha dan yakin bahwa apa yang ia lakukan menciptakan hal yang lebih baik untuk masa depan. Sekolahnya itu hanya sekolah sederhana. Di dalamnya terdapat beberapa murid perempuan. Kartini sendiri yang terjun sebagai guru untuk mengajarkan anak tersebut pengetahuan yang ia kuasai. Akhirnya berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Ibu, Bu Kartini. Ya, ada apa? Saya sudah membuat sebuah puisi. Apakah Ibu mau mendengar saya membacakannya? Tentu saja. Saya juga sudah bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan cukup lancar. Ibu mau melihat? Boleh. Saya juga, Bu, saya juga bisa. Ayo kita lihat. Kalian memang anak-anak yang hebat. Mari kita masuk kelas. Dan setelah Kartini wafat, Tuan Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Der Duisternis Katlich yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan dalam bahasa Melayu dengan judul diterjemahkan menjadi Hadis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangan untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang menjadi terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia.